Halo semuanya, selamat datang di video aku. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang memori komputer. Nah, di sini juga kita akan memahami memori yang ada di dalam komputer. Nah, sebelum melanjutkannya, kita juga harus memikirkan apa sih itu memori. Nah, memori komputer itu adalah sebuah perangkat keras atau hardware secara fisik atau non-fisik, tapi di sini saya akan menjelaskan secara fisik ya, yang berfungsi menyimpan data, informasi, atau instruksi baik secara sementara atau volatile maupun secara permanen atau non-volatile. Nah, komponen ini juga memiliki pengaruh penting di dalam komputer, seperti sebagai pusat penyimpanan instruksi yang menunggu prosesor untuk mengeksekusi serta menampung hasil pemrosesan data. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang macam-macam memori komputer seperti eksternal, internal, dan cache memory. Nah, di eksternal di sini saya akan membahas tentang RAM dan ROM. Dan untuk yang internal, saya akan membahas tentang flash disk, hard disk, dan floppy disk. Nah, kita akan lanjut. Yang pertama, kita akan membahas tentang memori internal tadi ya. Nah, yang pertama itu adalah RAM. Nah, RAM itu fungsinya apa sih? Nah, RAM itu berfungsi untuk menyimpan atau sebagai penyimpanan sementara berbagai program yang berasal dari komputer. RAM juga menyimpan data aplikasi yang sedang aktif digunakan, memungkinkan CPU mengaksesnya dengan cepat dan datanya akan hilang saat perangkat dimatikan. Nah, jadi RAM ini juga merupakan hal penting juga ya yang ada di dalam komputer untuk bisa menjalankan komputer dan juga agar tidak nge-lag gitu ya. Jadi semakin bagus RAM-nya, komputernya akan berjalan semakin lancar. Nah, di sini juga ada perkembangan RAM. Nah, dari sini kita juga dapat melihat kalau RAM dari 1968 sampai di tahun 2019 itu mempunyai tingkatannya lumayan banyak ya dan berbagai macam. Seperti di tahun-tahun ini kita juga sudah mengenal ya seperti DDR2, DDR4, dan juga DDR5. Nah, setelah mengenal tentang RAM, kita akan membahas tentang ROM. Walau cuman beda satu huruf aja, tapi fungsi dari perangkat ini juga kebalikannya dari RAM loh. Nah, di sini ROM itu sebagai penyimpanan data permanen atau non-volatile. Nah, itu kan beda kan sama yang di RAM tadi. Nah, di RAM itu penyimpanannya itu tidak permanen. Dan di sini yang di ROM itu penyimpanannya permanen. Nah, kenapa sih kok permanen? Karena walau jika listriknya mati atau program dimatikan, data-datanya itu akan disimpan di ROM gitu. Dan juga karena itu, ROM juga berfungsi untuk menyimpan firmware seperti BIOS atau sistem operasi lainnya. Tetapi data ini di dalamnya hanya dapat dibaca dan bukan diubah. Karena apa? Karena kalau diubah juga data lamanya akan hilang. Jadi seperti menumpuk menumpuk sebuah buku di
atas di bawah buku gitu. Jadi kita harus kayak tidak bisa melihat buku yang di bawah, kita akan meletakkan buku yang di atas untuk melihatnya gitu. Oke, kita akan lanjut ke memori eksternal. Nah, di sini yang pertama itu kan ada flash disk. Nah, apa sih itu flash disk? Flash disk itu yang kita kenal kan seperti bentuk kayak tabung, tabung tapi bukan tabung. Apa sebutannya? Ya seperti tabung gitulah bentuknya. Nah, flash disk itu sebuah perangkat keras portable yang digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data yang menggunakan chip memori flash atau non-volatile, atau jika datanya apa datanya kayak bukan datanya, itu maksud saya komputernya mati gitu ya, tapi di USB-nya itu masih tetap ada datanya selagi chip atau sistem di dalam USB-nya itu tidak mengalami error atau kerusakan. Nah, di sini juga dengan menggunakan konektor USB. Dan juga flash disk ini ukurannya kecil, tanpa komponen mekanik. Karena itu flash disk itu tahan lama, cepat, dan datanya juga aman. Oke, kita akan membahas selanjutnya, yaitu hard disk. Nah, di sini hard disk itu sebuah perangkat keras penyimpanan data non-volatile atau permanen pada komputer atau laptop yang digunakan untuk menyimpan data digital seperti sistem operasi, aplikasi, dokumen, dan file media. Data pada hard disk disimpan dalam piringan magnetik yang berputar memungkinkan kapasitas tetap besar dengan harga yang terjangkau. Nah, setelah kita mengenal hard disk, kita akan membahas selanjutnya yaitu floppy disk. Nah, kalian pasti tahu ya apa itu floppy disk yang seperti bentuk cakram ini ya. Nah, floppy disk itu sebuah media penyimpanan data portable yang berbentuk cakram magnetis tipis dan fleksibel yang dibungkus plastik persegi. Floppy disk populer pada tahun 1970-an hingga 1990-an. Alat ini juga berfungsi membaca atau menulis data menggunakan floppy disk. Nah, uniknya, walau floppy disk ini populer, tapi kapasitas umumnya itu kecil, yaitu hanya 1,44 MB dengan ukurannya itu 3,5 inci, dan kini telah digantikan oleh teknologi penyimpanan modern seperti USB flash disk yang tadi kita bahas di awal ya. Jadi sebelum ada flash disk itu kita biasanya itu memakai floppy disk ya untuk seperti mengirim video atau menyimpan video gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, di sini ada cache memory. Nah, cache memory itu apa? Cache memory itu adalah sebuah memori penyimpanan data sementara yang berkecepatan tinggi dan berfungsi sebagai buffer antara CPU dan RAM. Tujuannya itu untuk mempercepat akses data yang sering digunakan. Cache menyimpan salinan data dari memori utama sehingga dapat mengurangi waktu tunggu prosesor atau latensi. Biasa kita sebut itu ya. Dan meningkatkan efisiensi kinerja sistem komputer secara keseluruhan. Nah, jadi kita juga harusnya sudah tahu ya,
cache memory itu seperti apa? Nah, cache memory itu seperti mengambil mengambil memori utama gitu ya. Nanti akan disimpan secara sementara untuk mempercepat penjalanan atau ketika dijalankan gitu agar biar lebih cepat dan tidak menunggu lama gitu ya. Jadi kalau tidak ada cache memory, nanti ketika kita menjalankan atau menggunakan sebuah aplikasi, itu akan loadingnya lebih lama gitu. Nah, tidak terasa juga ini sudah di pengunjung pengunjung PPT kali ini ya, pengunjung materi. Nah, saya akan mengucapkan kalau saya meminta maaf sebesar-besarnya jika saya melakukan atau mengucapkan salah kata dalam menjelaskan materi ini. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ulangi lagi. Mohon maaf jika ada salah kata. Nah, baru aja dibilang udah salah kata lagi. Oke, bye-bye semua.